datang di Konservasi Penyu Kali Ratu. Hari ini kita akan mengenal penyu secara simpel saja ya. Di sini Anda ada di gedung pendopo sahabat Daihatsu. Kenapa pakai nama Daihatsu? Karena memang gedung ini donasi dari PT Daihatsu. PT Daihatsu salah satu perusahaan yang mengalokasikan CSR-nya untuk memberikan konservasi penyu. Jadi Daihatsu sendiri memiliki 9 kelompok binaan. Salah satunya kita di Jogosimo. Terus yang lain ada di Kepulauan Seribu, di Padang Pariaman, dan Bali. Yang aktif itu hanya ada di 4 pulau: Bali, Jawa, Sulawesi, dan di Sumatera. Ya, kalau di sini kita lihat secara klasifikasinya ya. Memang di sini masih tertulis turtle ya. Ini seperti di dalam kelas para ilmuwan di sana mendebatkan tentang posisi planet Pluto. Secara spesifikasi Pluto tidak masuk dalam kategori planet. Tapi kita sejak SD dikenalkan bahwa itu planet dan merubah untuk itu terlalu susah gitu. Sama turtle. Padahal dulu penyu itu masuknya dalam klasifikasi terapin. Tapi karena satu kesalahan fatal dari ensiklopedia Australia yang hanya membuat 2 klasifikasi yaitu turtle dan tortoise, itu akhirnya di penyu dimasukkan ke turtle seperti itu. Nah, untuk siklus hidupnya penyu, nanti penyu yang ada di sini usianya baru 6 tahun. Jadi tidak ada satu konservasi pun yang mampu memijahkan atau mengawinkan penyu. Nanti saya di sana sudah tunjukkan penyu yang kita miliki, namanya tertulis di sini penyu jenis lekan, seperti itu ya. Penyu bertelur pada usia 20 tahun, itu untuk lekan ya. Jangan diprotes nanti kalau yang anak-anak reptil 50 tahun atau 60 tahun betul, tapi itu yang untuk jenis belimbing atau sisik. Nah, siklusnya setelah periode pertama bertelur, nanti siklusnya lekan itu 1,5 sampai 2 tahun. Untuk jenis yang lain itu tertulis di sini 5 tahun. Memang benar untuk jenis belimbing itu bisa 5 atau 6, sedangkan sisik ada yang 4 tahun. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi penyu itu sudah dewasa atau bertelur atau belum? Itu dari jumlah telurnya. Satu sarang penyu biasanya bertelur pada kisaran 30 sampai 50, itu penyu muda. Usianya baru 20 tahun, Mas. Jadi Anda yang baru semester 1 belum 20 tahun ya belum bisa bereproduksi. Penyu aja belum, apalagi kalian ya. Seperti itu. Jangan dan betinanya. Nah, nanti penyu disebut dewasa itu kalau sudah di atas 50 tahun untuk lekan ya. Kita bicara di sini lekan. Sedangkan untuk penyu belimbing jauh lebih lama lagi. Penyu lekang itu 50 tahun itu baru bisa memproduksi telur secara maksimal sampai 130 butir. Seperti itu. Nah, nanti setelah bertelur mereka akan menyimpan telurnya di dalam pasir. Nah, usianya di sini lama inkubasinya di raminya 50 sampai 60. Ya, alhamdulillah di sini karena temperaturnya cukup tinggi, jadi 45 hari sudah menetas. Nah, kalau sampai 60 biasanya jadinya jantan. Jadi ini satu trik ya buat kalian besok mereproduksi. Kalau temperaturnya tinggi itu jadinya betina. Kalau temperaturnya rendah itu jadinya jantan. Kesini guring-guyu kayak paham. Jadi kalau semua telur reptil itu sebenarnya telur itu bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Jadi kalau jenengan nyari telur yang gede yang tampak itu katanya jantan itu sebenarnya enggak. Semuanya bisa jadi jantan, bisa jadi betina. Tergantung temperatur. Seperti itu. Nah, setelah penyu menetas, secara alami dia akan bergerak ke pantai, dan setelah di pantai itu dia akan memasuki lautan. Dan di sana itu nanti dia akan hidup selama 20 tahun. Nah, dari 0 hari sampai 20 tahun bling time, kita tidak tahu apa yang terjadi pada penyu. Tapi dari kalkulasi yang masuk, setiap 1000 penyu yang kita lepaskan, tukik ya, itu hanya 2 yang akan kembali untuk bertelur. Sisanya terkena predator atau terkena jaring. Paling banyak itu jaring. Ya, nanti saya di sana tunjukkan salah satu korban jaring.
Terus untuk tumbuh besar, penyu tentu butuh makanan. Nah, yang banyak itu di sini ada cukup komplit ya. Penyu masuk kategorinya omnivora. Tapi ketika masih junior, dia masih lebih cenderung ke karnivoranya. Yang dia makan jellyfish, udang, dan ikan kecil. Terus ada cumi dan spong. Lidah saya sering kepleset sampai SpongeBob ya, karena yang sering di sini yang datang itu kan anak-anak SD. Gitu. Nah, ketika sudah dewasa, sudah fase bertelur, dia akan memiliki kecenderungan menjadi herbivora. Jadi dia memakan rumput laut, lamun yang sudah pada mati dan menjadi sampah di dasar laut, dia makan semuanya. Sehingga salah satu julukan penyu adalah tukang kebun laut, tukang bersih-bersih ya. Jadi kalau kemarin dari teman-teman dari DHU di Bekasi tanya, Pak, kalau tadi rasionya hanya 0,02%, apa yang kita lepas? Dari 1000 kalau ditampung di dalam konservasi kan itu semua. Dan itu ruginya di situ. Kalau cuma mau hidup di konservasi pasti hidup bagus, tapi nanti yang bertanggung jawab atas mata rantai makanan di laut itu yang nggak ada. Seperti itu. Terus yang menjadi pengganggu atau predator, yang pertama tentu manusia. Dulu ya, sampai ada mitos gini, penyu itu telurnya yang mengkonsumsi bapaknya untuk kebahagiaan ibunya. Paham enggak? Tidak Paham itu. Itu anak si mudeng harus nanti copy paste aja. Nah, sedangkan lemak dari minyak dari lemak penyu itu yang dipakai ibunya untuk keindahan bapaknya ya. Jadi bapaknya itu lihatnya seger-seger terus gitu. Itu tapi belum juga masih tidak dapat dipertanggungjawabkan secara klinis ya. Karena terakhir kali ada insiden itu di daerah Sumatera ketika mengkonsumsi penyu, dia terpapar keracunan. Nah, kemarin ada yang viral itu mahasiswi di Makassar lagi KKN oleh warga lokal diajak bikin konten mengkonsumsi telur penyu. Bagus itu, langsung disambut oleh forest ranger dan Densus. Ya, dia nginepnya langsung di hotel Rodeo karena ancamannya di sana lumayan lama, itu 5 tahun penjara. Itu karena dia bikin konten, tapi dia tidak tahu bahwa itu binatang yang dilindungi. Jadi maaf kalau di Sambas, Kalimantan dan di bawah-bawah Sulawesi, telur penyu itu masih jadi APBD. Bahkan di Sambas sekarang sudah tidak terdapat penyu yang bertelur. Ya, karena APBD mereka itu 1,5 miliar itu dari telur penyu. Nah, terus pemangsa tadi manusia dimasak daging dan telurnya, terus tempurung sebagai aksesoris. Jadi kalau ada di sosmed promosi aksesoris tempurung penyu, itu saya pastikan artifisial. Karena kita yang di sini saja untuk bertemu penyu secara dalam jumlah banyak itu tidak mungkin. Satu-satunya yang paling banyak itu hanya berdasarkan perhitungan aplikasi. Karena kemarin di Selandia Baru itu ada satu pulau terhitung 64.000 penyu dewasa. Dan itu kami semua malah ragu. Seperti tentara Amerika yang melihat ada radarnya penuh dengan pesawat Jepang, dia tidak percaya. Tapi itu kenyataan. Karena belum ada satupun yang mampu mengkonfirmasi bahwa perhitungan aplikasi itu benar. Mereka hanya menggunakan sensor dari satelit. Terus berikutnya yang jadi predator Mr. Crab ya. Mr. Crab itu paling ekstrim dalam memangsa penyu. Jadi kalau penyu sedang bermigrasi, sedang bertelur ke daratan, dia itu dikejar, terus hanya dijapit bagian matanya, terus dimakan bagian matanya. Jadi banyak sekali penyu yang buta karena serangan Mr. Crab. Kepiting itu paling parah. Yuyu kalau ada di darat, nah kalau di air tawar, kalau di air asin kepiting. Ya. Terus ada hiu dan gurita. Hiu dan gurita itu biasanya memangsa pada fase tukik. Jadi kemarin ada hiu yang mendarat mati ketika diotopsi dibelah, kemungkinan ada racun atau apa, malah ditemukan tukik yang beberapa ekor masih hidup. Ya. Itu akhirnya dilepas lagi tukiknya. Sulaiman ya. Nah,
paling unik itu burung elang, burung laut, dan biawak. Mereka mengkonsumsi penyu pada fase menjadi telur. Ya. Jadi kita memanfaatkan elang dan burung laut. Kalau sudah mampir ke sini, berarti di pulau kita sudah ada penyu yang bertelur. Nah, kapan siklusnya? Kalau untuk di daerah Jogosimo sendiri, antara bulan Juni hingga Desember. Tapi kalau tahun ini ada maju, awal April sudah ada telur, jadi akhir masanya bertelur juga maju. September sudah habis, sudah tidak ada yang bertelur. Nah itu kemarin itu pas bulan April awal itu saya di sini melihat sudah ada sekitar 6 ekor burung elang. Saya sudah menghubungi petugas yang lain, bisa nondok. Mereka semuanya langsung protes, tidak bisa telur itu bulan Juni. Tapi sudah ada elang, akhirnya saya nyebrang sendiri dan saya temukan belasan sarang, beberapa sarang penyu seperti itu. Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi penyu secara langsung. Nanti kita juga akan melihat bagaimana kita merekayasa supaya penyu itu menetas jadi jantan. Seperti itu ya. Nanti kita akan melihat penyu. Salah satu triknya ya, tolong nanti pada bagian uyeng-uyeng. Uyeng-uyeng ya. Tengah kepala penyu jangan disentuh. Dan bagian ujungnya. Ujung kepala. Kalau di ujung kepala itu ada mulut, gigitannya cukup kuat. Salah satu contohnya, jadi saya sudah beberapa kali robek saat memberi makan. Iya. Terus kalau di bagian tengah itu dianggap, ya ini belum terkonfirmasi secara ilmiah, itu sensor magnetik untuk membantu dia dalam navigasi. Seperti itu. Kalau merpati selalu tahu rumahnya ya, yang terletak sama. Penyu walaupun dia berenang sampai 4.000 mil jauhnya di Florida, dia akan kembali ke sini untuk bertelur dan tidak tersesat. Hanya dia perenang yang tidak efektif. Dari 4.000 mil jarak efektifnya, itu dia sebenarnya mengarungi samudra lebih dari 12.000 mil. Jadi ya seperti yang 2/3 itu musbah. Nanti kalau ada yang ingin menyentuh, tolong jangan ada yang mengangkat walaupun kecil. Penyu itu kalau diangkat dia akan membuang urin. Iya, kencing. Jadi itu karena kondisinya basah, mungkin najisnya nggak kategori muholado gitu. Jadi ya tetap namanya basah, tetap najis itu. Nah itu nanti dia akan mengeluarkan urin. Banyak penyu mengalami dehidrasi, yaitu mati karena apa? Karena terlalu banyak kencing, karena sering diangkat. Itu sudah terbukti dari beberapa teman. Sekarang melarang ada yang mengangkat. Yang boleh disentuh itu tempurung ya, tapi jangan asal nyentuh tempurung, bahaya. Tidak bahaya kalau nyentuh tempurung, apalagi isinya ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita melihat ke rumah penyu langsung. Ingat ya, di sebelah sana. Ya, monggo.